Halo teman-teman, kembali lagi dengan kita di sini, kembali pada review film ya. Oleh karena kemarin tanggapan dari teman-teman saya itu positif tentang rekomendasi film yang bisa buat kita paham politik, maka kali ini kita juga akan buat genre yang sama tapi film yang berbeda. Dan sekarang jauh lebih fun teman-teman. Kalau kemarin kita rekomendasikan film Wag the Dog gitu, kayak serius banget tapi bagus banget muatannya, sangat mendalam sekali. Atau teman-teman yang belum nonton bisa dilihat nanti mungkin di channel kita ini. Kali ini kita akan merekomendasikan film yang bisa buat kita paham politik, tapi ini lebih fun teman-teman. Kalau kita bicara Wag the Dog ya, yang serius tadi, ini jauh lebih fun. Dan apalagi karena aktor pemain film ini sangat cantik ya, siapa juga yang tidak kenal Sandra Bullock begitu. Film ini diproduksi pada tahun 2015 kemarin, yang berjudul Our Brand is Crisis gitu. Jadi mungkin secara harfiahnya itu Sandra Bullock itu ketika ngebrand seseorang itu biasanya kita melihat bahwa orang ini benar-benar bisa jadi jawaban gitu. Jadi entah orang suka apa enggak pada orang ini, tapi memang seakan-akan orang ini adalah jawaban daripada situasi krisis begitu. Maka ya biasanya yang diangkat hal-hal yang krisis yang ada di negaranya itu. Oleh karena dia itu adalah konsultan politik di dalam film ini, jadi ada pemilu di negara Bolivia dan mencari seorang konsultan politik begitu. Sebenarnya Sandra Bullock di dalam film ini sudah seorang yang top gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin konsultan politik yang sangat top, yang dia sudah nggak mau lagi nanganin hal kayak gituan, mungkin dia sudah mainnya di survei atau di hal lain. Cuma teman-teman, di film ini kita dibuat sadar gitu, ternyata ketika ada pemilu itu teman ya, pemilu baik itu presiden atau misalkan gubernur atau pilkada, ternyata yang berkompetisi itu bukan hanya presidennya loh, bukan hanya orang yang akan menjabat sebagai pilwali atau gubernurnya atau calon wali kotanya atau calon presidennya, tapi juga konsultan politiknya. Jadi di film ini dipampangkan dengan dengan jelas begitu. Orang seperti Sandra Bullock, konsultan politik di dalam film ini namanya Jen kalau tidak salah, itu akhirnya mau begitu, mau mengambil tugas ini lagi, mau memenangkan presiden ini lagi, bukan karena dia suka kepada orangnya, dia benci orangnya, karena presiden yang melamar Sandra Bullock untuk jadi konsultan politiknya itu untuk yang kedua kalinya itu kan incumbent ya. Jadi dia sudah tahu, Sandra Bullock ini sudah tahu gitu loh, orangnya suka marah-marah dan lain sebagainya. Ketika Sandra Bullock tahu bahwa lawan calon presidennya itu memakai Pat Candy, yang dia itu punya kayak kompetisi personal lah ya, masalah personal dengan Sandra Bullock, maka dia ambil begitu. Itu yang saya maksud tadi, bahwa bukan hanya presidennya saja yang berkompetisi tapi juga konsultannya. Jadi si Sandra Bullock ketika tahu Pat Candy yang nanganin musuhnya itu, ya udah wis saya ambil. Seakan-akan dia tidak mau begitu kalau membuat Pat Candy itu memenangkan sesuatu begitu. Jadi dia ingin selalu unggul dari Pat Candy ini. Akhirnya terjadilah itu, Sandra Bullock menandatangani kontrak untuk membela presiden ini. Pat Candy juga berjalan seperti itu. Sebenarnya di dalam film ini kita akan dipampangkan sesuatu yang sangat familiar ya, sangat familiar dengan di negara kita. Mungkin bagaimana mereka berkampanye, terus misalkan membuat program-program, datang ke masyarakat dan lain sebagainya. Itu mungkin hal-hal yang biasa. Tapi yang menarik adalah bagaimana diskusi di belakangnya ini teman-teman, ketika Sandra Bullock bahkan ketemu ya dengan Pat Candy, dengan konsultan lawannya ini. Jadi seakan-akan dia sudah sama-sama bisa membaca begitu, secara psikis juga saling menjatuhkan. Si Sandra Bullock ini juga diserang secara psikisnya. Jadi bukan hanya si presiden ini yang diserang begitu ya psikisnya, tapi juga si konsultan itu. Saya baru tahu bahwa hal itu terjadi begitu. Tak kirain kalau berkompetisi itu murni ya presiden sama tim yang di depan itu. Ternyata konsultan politik di belakangnya itu pengarah strategisnya itu juga mengalami tantangan seperti itu. Banyak sekali penolakan dari masyarakat pada presiden ini, karena presiden ini dibilang arogan, terus tidak ke masyarakat tuh, tidak mengayomi kepada masyarakat dan lain sebagainya. Seperti hal-hal lain lah. Dan juga keburukan-keburukan presiden ini oleh lawannya juga mulai dibuka melalui perdebatan dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui oleh masyarakat akhirnya diungkap begitu dan menjadi obrolan baru. Dan
memberikan dampak yang negatif kepada presiden yang ditangani oleh Sandra Bullock ini. Sampai satu ketika Sandra Bullock itu merasa sudah mumet, sudah full, sudah mentok begitu, sudah gak tahu lagi gimana memenangkan presiden ini. Nah, yang menarik teman-teman, ada momen ya, ada scene di mana Sandra Bullock ini mumet begitu, kayak merasa full, sudah merasa mentok begitu. Kayaknya dia sudah gak bisa lagi memenangkan si presiden ini, Castillo kalau tidak salah namanya ya teman-teman ya. Pada saat dia itu belusukan kepada masyarakat, terus ada masyarakat yang saking benci dan tidak puas dengan kepemimpinannya selama satu periode itu tiba-tiba melempar telur begitu ya teman-teman. Terus si Castillo ini karena memang wataknya yang kasar mungkin digambarkan di sana itu, tiba-tiba langsung tidak basa-basi gitu, langsung menampar masyarakat itu. Udah tambah anjlok wis. Sandra Bullock selama beberapa bulan sudah nge-branding, mencoba menutupi aibnya dan lain sebagainya. Akhirnya dirusak semua oleh Castillo ini. Hampir menyerah Sandra Bullock, tapi di titik itulah akhirnya Sandra Bullock tahu bahwa Castillo ini bisa menang, teman-teman. Nah, ini menarik sekali. Jadi di titik dimana itu sudah mumet-mumetnya, sudah gak bisa diatur Castillo-nya, sudah tidak bisa disuruh peran ya, memerankan yang baik-baik, mengubah sikap dari yang kasar menjadi baik itu kesulitan. Malah ketika ada kejadian tadi itu, Sandra Bullock punya ide bahwa untuk bisa menang Castillo ini adalah Castillo tidak menutupi lagi karakter itu. Jadi bersikap seperti itu dan di-branding ulang menjadi seorang yang tegas. Dan dibuat bahwa di Bolivia pada saat itu dibuat ditampilkan kepada masyarakat bahwa Bolivia itu sangat rentan terhadap krisis begitu, dan ini sudah terjadi begitu. Dan dia sekarang sudah bukan saatnya untuk memilih presiden yang bermanis-manis, yang hanya punya pendekatan persuasif dan lain sebagainya, tapi presiden yang benar-benar bisa menangani kondisi Bolivia yang krisis itu. Mungkin oleh karena juga serangan internasional ya, persaingan internasional, adalah seorang yang tegas seperti Castillo begitu. Jadi sesuatu yang awalnya menjadi karakter naturalnya si presiden akhirnya ditutup-tutupi untuk menaikkan elektabilitasnya. Ini mulai mendapatkan efek yang bagus, ternyata karena satu kejadian kesalahan kecil itu anjlok lagi. Nah, tapi malah di sana akhirnya si Sandra Bullock tahu bahwa disinilah kunci kemenangannya, bahwa Castillo ini adalah orang yang real seperti itu. Dia memang orang yang tegas seperti itu, dan orang yang tegas seperti ini adalah orang yang paling cocok untuk menangani krisis negara yang sedang melanda dan akan segera dirasakan oleh masyarakat di Bolivia itu. Maka gongnya di sana. Dan teman-teman, Pat Candy, musuhnya si Sandra Bullock ini, sudah ketawa-ketawa begitu ketika melihat scene ini, kejadian ini dijadikan bahan joke dan lain sebagainya. Yang tidak diketahui oleh Pat Candy adalah bahwa ini menjadi bumerang begitu. Kondisi buruk yang diangkat-angkat ke masyarakat ini akan menjadi bumerang dengan pikiran yang sangat bagus dari Sandra Bullock itu, yaitu menjadikan negara. Jadi sekarang sudah tidak fokus pada figur si Castillo, mau dia tegas, kasar dan lain sebagainya. Sekarang adalah negara itu memilih siapa orang yang mampu untuk memimpin negara dengan kondisi seperti ini. Dan walhasil menang, si Castillo menang dengan janji-janjinya, dengan kampanye-kampanyenya, dengan branding yang dilakukan oleh konsultan yang hebat ini. Namun film itu, sebelum film itu berakhir, mungkin hanya berapa menit sebelum film itu berakhir, si Sandra Bullock itu bilang kalau memang pemilu itu untuk diciptakan untuk perubahan yang lebih baik, pemilu itu akan dilarang katanya. Jadi intinya hal-hal yang terjadi di kampanye itu, hal-hal yang di branding, pembrandingan dan lain sebagainya itu ya murni adalah pertunjukan gitu teman-teman. Murni adalah pertunjukan gimana akhirnya masyarakat bisa diambil hatinya untuk akhirnya memilih itu. Dan setelah itu terjadi dan setelah ada pemenangnya, semuanya akan kembali seperti semula, kata si Sandra Bullock. Dan teman-teman kayaknya perlu banget nih, apalagi untuk milenial-milenial yang mungkin masih gak terlalu peka, gak terlalu paham tentang politik, mau melihat politik dari berbagai sisi. Selain film Wag the Dog yang kita rekomendasikan di awal, film Our Brand is Crisis ini adalah film paling rekomendasi untuk kita semua. Thank you, semoga bermanfaat.